Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik dan teman-teman? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, saya Nurwanda Saputri dengan NIM 2017018, mahasiswa Universitas Trilogi. Eh, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi UAS ya, mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Ibu Sulistiani Putri Ramadhani SPD MPD. Nah, di sini saya membuat video micro teaching yang terdiri dari opening ya atau pembuka, terus kegiatan inti, dan yang terakhir yaitu closing. Penasaran kan tentang apa teman-teman? Yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih kabar kalian nih? Sehat semua kah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum mulai pembelajaran, absen dulu ya. Asifah Khairunisa hadir? Hadir. Atika Wardatul Azmi hadir? Hadir. Afifi hadir? Hadir. Kinanti hadir? Oh iya. Gak ada kabar ya dia ya? Enggak. Iya. Mulia Dewi Hadir. Putri Hoirunisa Hadir. Risa Aisyah. Hadir. Oke, berarti yang nggak hadir Kinanti ya hari ini ya. Ya, Nah, sebelum memulai pembelajaran, di antara kalian tahu nggak benda-benda langit yang mengeluarkan cahaya? Apa aja tuh? tahu, Bu. Matahari. Iya, terus? Bintang dan matahari. Nah, terus? Jadi bulan, bintang, Dan matahari. Nah, iya bagus. Semuanya pada tahu ya. Oke, hari ini tuh kita belajar tentang cahaya. Nah, di sini ada pengertian cahaya nih. Nah, cahaya itu energi yang memiliki manfaat ya untuk sumber penerangan utama. Jadi tanpa cahaya bumi akan terlihat gelap dong ya pastinya gitu. Nah, terus di sini ada menurut ahli, ada Iren, ada Hilda dan Kristiono ini ahli-ahli ini ya mendefinisikan ini itu pada tahun 2015. Jadi cahaya itu katanya berasal dari benda-benda yang mengeluarkan cahaya di udara. Benar kata adik-adik tadi seperti matahari gitu kan, terus bulan, terus bintang. Tuh. Nah, di sini ada jenis-jenis cahaya. Nah, jenis-jenis cahaya itu ada dua. Yang pertama itu ada cahaya tampak sama cahaya tidak tampak. Kalau cahaya tampak itu cahaya yang bisa dilihat oleh mata. Contohnya seperti matahari, terus lampu, terus senter. Nah, kalau cahaya tidak tampak itu cahaya yang tidak bisa dilihat oleh mata, seperti sinar UV, sinar X, ya kan? Kalau sinar X itu biasanya untuk rongsen ya, untuk mengecek organ-organ tubuh manusia. Nah, di sini ada sifat-sifat cahaya nih. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Terus yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga itu cahaya dapat dipantulkan.
yang keempat itu cahaya dapat dibiaskan, dan yang kelima itu cahaya dapat diuraikan. Nah, di sini ada cahaya merambat lurus, ya kan penjelasannya, itu cahaya yang berbentuk garis lurus atau tidak bengkok. Jadi kalau misalkan nih, teman-teman pernah nyalain senter nggak? Terus disorotin ke tembok, pernah nggak? Pernah? Pernah. Nah, iya, jadi kalau senternya itu disorotin ke tembok, pasti dia itu berbentuk garis lurus, ya kan? Cahaya matahari atau cahaya yang masuk ke jendela itu tuh otomatis dia berbentuk garis lurus. Nah, kalau laser juga sama, sinarnya itu mengeluarkan cahaya yang berbentuk garis lurus. Nah, di sini ada contoh lainnya nih, ventilasi. Nah, ventilasi itu kan dilalui oleh cahaya ya, yang bisa dilihat nih di sini. Nah, itu juga berbentuk garis lurus gitu. Nah, sama nih cahaya matahari yang menembus pepohonan, ya kan, di daun-daun ini. Nah, itu namanya rerimbunan. Jadi, kalau misalkan menembus, dia tetap berbentuk garis lurus, gitu, seperti ini. Kemudian, di sini cahaya menembus benda bening. Jadi, cahaya akan menembus benda tersebut, dan kita itu dapat melihat benda-benda yang ada di baliknya. Misal nih, seperti air jernih. Nah, kalau misalkan kita ke kolam renang, pasti kita bisa ngelihat kan di dasar kolamnya itu seperti apa gitu kan. Nah, itu karena cahaya tersebut tuh bisa menembus benda bening. Nah, terus gelas kaca juga, ya kan, kita bisa ngelihat benda yang di seberangnya. Terus kristal juga sama, kaca pembesar juga sama, lampu juga sama kan ya. Karena tuh kalau lampu kan kalau misalkan kita nyalain listriknya ya, otomatis kan bisa menerangi ruangan kita gitu. Terus ini contoh lainnya ada plastik mika. Jadi di dalamnya itu kita bisa lihat nih ada kue ya kan, terus ada donat gitu di dalamnya. Kita bisa lihat tuh karena sifat cahaya yang menembus benda bening itu. Terus kaca juga nih kan, kita bisa lihat di baliknya tuh ada apa. Terus botol bening juga. Kalau misalkan kita naruh sirup gitu atau dimasukin hand sanitizer, pasti kita bisa lihat tuh isinya kan warna apa gitu. Nah, di sini cahaya dapat dipantulkan. Jadi pemantulan cahaya itu terjadi karena adanya pantulan cahaya dari benda ke mata. Nah, pemantulan cahaya itu dibagi jadi dua nih. Yang pertama, pemantulan teratur. Pemantulan teratur itu cahaya benda yang permukaannya rata. Contohnya seperti apa sih? Seperti cermin gitu. Kalau pemantulan baur itu pemantulan cahaya yang bendanya itu permukaannya tidak rata. Contohnya seperti kayu, terus batu bata gitu, terus besi. Jadi yang permukaannya itu tidak rata. Nah, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya itu adalah peristiwa pembelokan cahaya yang melalui medium rambat yang berbeda. Jadi maksudnya itu antara udara sama air kan berbeda ya zatnya ya. Nah, jadi ketika pensil itu dimasukin ke gelas, maka pensil itu akan terlihat seperti patah. Nah, kalian pernah berenang nggak nih di suatu kolam renang? Pernah nggak? Nah, kalian lihat nggak kalau misalkan kolam renang itu dari atas kelihatannya cepek atau dangkal? Pernah. Nah, iya. Jadi itu karena adanya pembiasan cahaya. Nah, terus ini juga sama nih. Ikan terlihat lebih besar dari ukuran aslinya. Jadi kalau misalkan ikan itu ditaruh di daratan, nah itu pasti ukurannya itu akan berkurang gitu dibandingkan ketika dia itu dimasukin ke dalam akuarium. Nah, terus di sini ada cahaya dapat diuraikan. Nah, cahaya dapat diuraikan ini bisa juga disebut dengan dispersi. Jadi peristiwa cahaya yang terurainya itu cahaya putih menjadi warna merah hingga ungu. Nah, kalian hafal gak nih warna-warnanya? Coba sebutin. Merah, nila, kuning, hijau,
Terus biru, ungu. Nah, iya betul. Tapi kalian hafal gak nih apa namanya lagu Pelangi? Wow. Ayo kita nyanyi sama-sama yuk. Ayo. Satu, dua, tiga. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Lukismu agung, siapa gerangan, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Yeay. Hafal ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada sumber-sumber cahaya. Sumber-sumber cahaya itu adalah segala sesuatu atau benda yang dapat menghasilkan cahaya. Jadi, sumber cahaya itu bisa dibagi menjadi dua nih. Yang pertama, sumber cahaya alami sama sumber cahaya buatan. Jadi, sumber cahaya alami itu sumber cahaya yang tidak dibuat oleh manusia. Jadi, contohnya itu seperti matahari, bintang, terus kunang-kunang, dan ikan lampu. Nah, kalian pernah lihat gak nih ikan ini di film? Ada yang udah pernah nonton nggak? Pernah. Nah, ini namanya apa nih? Film apa nih? Ikan Nemo. Ya, betul. Nah, ini kan di film Nemo ya. Ini namanya tuh ikan angelfish tuh namanya. Oke, ini sumber cahaya buatan. Kalau sumber cahaya buatan itu adalah sumber cahaya yang dibuat oleh manusia. Contohnya lampu listrik, dan ya lampu bohlam, terus lampu minyak, ada lilin, ada lampu senter, kayak gitu. Kalau sumber cahaya buatan. Nah, di sini ada benda gelap. Jadi, kalau benda gelap itu benda yang tidak memancarkan cahayanya sendiri. Jadi, benda-benda ini tuh didapat cahayanya itu dari sinar matahari gitu, atau dari matahari. Misalkan nih, kalau mataharinya kenain kayu-kayu ini, nah otomatis kita kalau ngeliatnya tuh bakal kayak mengkilap gitu. Nah, papan tulis juga sama, karena permukaannya putih, kalau kena sinar matahari pasti kita melihatnya kayak mengkilap ya, padahal benda itu bukan memiliki sumber cahaya. Kalau misalkan bulan, terus planet gitu kan yang kelihatan terang, itu mereka juga punya cahayanya sendiri, karena mereka itu dapat sumber cahayanya itu dari matahari gitu. Nah, dari penjelasan ini kalian udah paham belum? Atau ada yang mau ditanyakan? Udah paham semuanya? Udah. Nah, nih kakak mau nanya nih, kalau misalkan kita bisa ngelihat warna sirup di botol yang bening, itu namanya sifat cahaya apa tuh namanya? Sifat cahaya dapat menembus benda bening. Ya, betul. Terus kalau misalkan cahaya dapat dibiaskan itu contohnya apa tuh? Risa, coba jawab. Nah, yang terlihat cetek ya sih? Iya, betul. Terus kalau misalkan pelangi, nah itu termasuk sumber cahaya apa tuh? Coba Andika jawab. Cahaya dapat diuraikan. Ya, betul. Nah, kita sekarang masuk ke kuis. Nah, nih pertanyaan pertama, benda langit yang tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri itu apa tuh? Matahari, bintang, bulan. Ayo, siapa yang bisa jawab? Bulan. Asifa mau jawab? Ya, bulan, betul. Jawabannya bulan, karena bulan itu tuh termasuk benda gelap. Jadi dia itu tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Nah, terus kenapa nggak matahari dan bintang? Karena matahari dan bintang itu termasuk benda langit yang bisa memancarkan cahayanya sendiri. Gitu. Oke, nomor 2 nih sekarang nih. Benda-benda di bawah ini disebut juga dengan apa tuh? Ada yang bisa jawab? Sumber cahaya buatan. Iya, betul. Sumber cahaya buatan. Nah, ini penjelasannya nih. Sumber cahaya buatan itu adalah sumber cahaya yang dibuat oleh manusia. Oke, nih. Pertanyaan ketiga nih.
pada gambar tersebut termasuk ke dalam sumber cahaya apa nih? Dan apa nama hewan dari ikan tersebut nih? Ada yang tahu? Ikan apa? Ya, betul. Terus ini termasuk sumber cahaya apa nih? Alami. Ya, betul. Jadi ikan ini namanya ikan angelfish atau ikan lampu. Jadi ikan ini termasuk sumber cahaya alami karena tidak dibuat oleh manusia. Itu. Oke. Nah, jadi kesimpulan dari kita belajar cahaya ini tuh cahaya itu sangat memberikan banyak manfaat untuk kita ya. Nggak cuma manusia aja, tapi hewan, terus tumbuhan, ya pokoknya makhluk hidup yang ada di bumi ini, gitu kan, itu sangat membutuhkan cahaya karena manusia tanpa cahaya itu apa namanya ya, seperti tidak ada apa-apanya karena kita itu beraktivitas membutuhkan cahaya ya, dari seperti mencuci apa namanya mencuci pakaian ya kan, terus ketika kita belajar gitu kan harus membutuhkan penerangan, terus dari tumbuhan juga membutuhkan fotosintesis ya kan. Nah itu awalnya dari cahaya kan ya, kalau misalkan nggak ada cahaya nggak bisa berfotosintesis, terus hewan juga mencari makan gitu kan ya, itu membutuhkan cahaya sebagai penerangannya gitu untuk mencari mangsanya gitu. Apalagi di malam hari juga sama, karena kan kelelawar juga membutuhkan cahaya ya, cahaya bulan gitu untuk mencari mangsanya gitu. Oke, kita udah selesai nih pembelajaran hari ini. Untuk dokumentasinya kita foto bersama dulu yuk. Ayo, semuanya gaya. Oke, 1, 2. Ya, ganti gaya. 1, 2. Oke, makasih semua. Sama-sama. Sama, kita akhiri pembelajarannya dengan mengucapkan alhamdulillah. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Adinda Putri ya, Nurwanda Saputri. Ibu memperkenalkan diri, sebut aja Ibu Ella ya, guru agama di SMP Islam Karya Dharma, sekaligus ya punya staf menjadi kurikulum wakil kepala sekolah di sekolah tersebut. Setelah Ibu menyaksikan video yang Putri sampaikan, alhamdulillah sudah bagus, sudah mandiri, percaya diri, udah sesuai syarat mencapai sasaran. Salam gitu ya, sapa, terus berdoa, absensi, ada pretestnya, sehingga anak tuh senang direspon sebelum pembelajaran itu dimulai gitu ya. Terus ya penutup, pokoknya dibawa serius santai, anak senang belajar dengan Kak Putri, terus penguasaan kelasnya harus ditingkatkan lagi ya. Nah sekian saran dari Bu Ella, kedepannya Putri harus lebih semangat, percaya diri, dan sukses selalu. Sekian dari Bu Ella ya, sampai di sini. Kalau ingin tanyakan, boleh nanti ada waktu lebih lanjut lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Ananda Nurwanda Saputri mau kasih pendapat atau komen dari video tentang cahaya yang dibuat oleh anak saya. Alhamdulillah videonya menarik, jelas,
penyampaiannya juga udah bagus di dalam menyampaikan kepada anak didik dan anak muridnya. Jelas juga penuh dengan semangat ya, yang tinggi di dalam menyampaikan materinya, jadi yang disampaikan juga bisa mengerti apa yang dimaksud dengan cahaya, fungsinya, manfaatnya, dan perbedaan-perbedaan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan materi maupun video yang dapat saya buat. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan adik-adik berkaitan dengan cahaya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.